Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Dwi Putu Agustadi Purwama Hardika. Pada kali ini saya akan mencoba membawakan materi tentang RW Management. Seperti yang telah kita ketahui, RW Management merupakan bagian dari primary survey, yaitu bagian RW tentang pelapangan jalur nafas. Baik, ketika ketemu pasien kita pasti menganut prinsip DRABC untuk pasien yang kita ketahui kronologinya, atau mungkin DRCAB untuk pasien yang kita tidak ketahui kronologinya. D sendiri adalah dangers, yaitu sebelum memberikan pertolongan kita pastikan untuk cek bahaya. Pastikan dulu kita mengamankan diri kita sendiri sebelum menolong orang lain, yaitu gunakan APD seperti sarung tangan bila tersedia, dan pastikan diri aman dari bahaya yang mungkin dapat terjadi. Kemudian lokasi, atur situasi lapangan kerumunan agar menjadi lebih kondusif jika kita akan menolong, atau ingat juga memperkenalkan diri agar tidak terjadi masalah ke depannya. Kemudian amankan korban, pindahkan korban ke tempat yang lebih mudah untuk melakukan pertolongan. Respon adalah mengecek reaksi korban dengan menepuk bahu dan panggil namanya dan evaluasi responnya. Evaluasi respon ini menggunakan metode AFU, yaitu tergantung dari bagaimana respon korban tersebut saat kita berikan rangsangan. Alert bila dia memang masih baik orientasi tempatnya dan waktunya dan secara neurologi normal. Kemudian verbal, ketika dia hanya bangun atau buka mata ketika kita rangsang dengan stimulus verbal atau kita panggil namanya. Kemudian pain, susah untuk merespon, kecuali dia akan merespon ketika kita coba berikan stimulus nyeri. Kemudian yaitu unrespon, yaitu benar-benar tidak sadar. Kemudian S, DRS ABC. S di sini yang dimaksud adalah shout for help atau send for help, di mana ketika menemukan korban di jalan ataupun di tempat umum kita tidak bisa menolongnya sendiri, maka kita harus memanggil bantuan yang dimaksud mungkin polisi atau apakah yang sesuai dengan hubungan dari pasien tersebut, mungkin ambulans bisa kita telepon, atau mungkin BPBD kota sekitar. Baik, berikutnya adalah airway. Penyebab dari sumbatan jalan nafas yaitu adalah ada dua jenis yang utama. Ada dua jenis yang utama, yaitu total obstruksi dan partial obstruksi, di mana yang mungkin menjadi penyebab tersumbatnya adalah benda asing, muntahan, edema laring atau bronkus, spasme laring atau bronkus, dan tumor. Obstruksi total atau choking adalah keadaan di mana jalan nafas mengalami sumbatan total sehingga pasien tidak mampu bernafas sama sekali. Kemudian tidak mampu untuk berbicara, kesulitan bernapas atau pernapasan bising, ketidakmampuan untuk batuk secara sempurna, dan ciri-cirinya mungkin terlihat kulit, bibir atau kuku membiru atau kehitaman, dan jika terus-menerus seperti itu akan kehilangan kesadaran. Ciri-cirinya mungkin seperti gambar di bawah ini, yaitu tangannya mulai memegangi tenggorokannya. Untuk menolong pasien seperti ini, yang pertama kita lakukan bisa dengan manuver 5 and 5. Pertama, kita memberikan 5 kali pukulan bad blow di antara tulang punggung dengan tumit atau tangan.
Kemudian bisa dilanjutkan dengan melakukan 5 kali abdominal thrust, juga dikenal sebagai Heimlich maneuver. Teknik melakukan abdominal thrust atau Heimlich maneuver pada orang lain, yaitu berdiri di belakangnya, lingkarkan kedua tangan di pinggang pasien, bungkukkan pasien sedikit ke depan, kepalkan salah satu tangan, dan taruh di bagian atas pusat korban dengan posisi jempol berada di dalam menempel pada perut. Genggam erat kepala dengan tangan satunya dan tekan kuat-kuat ke arah perut dengan cepat dan ke atas, seolah-olah mendadak mengangkat korban dari lantai. Ulangi tindakan ini sampai objek penyumbat keluar. Jika sumbatan belum keluar, ulangi siklus 5 and 5. Berikutlah contoh gambarnya, back blow dan abdominal thrust untuk manajemen choking. Ya, jadi pertama diberikan dorongan dari punggung, kemudian 5 kali, kemudian lakukan abdominal thrust sebanyak 5 kali juga. Ya, ini contoh gambar lainnya. Jadi posisinya itu adalah di bawah sternum, di atas pusat lagi sedikit. Bagaimana jika sendirian? Jika kita sendirian, maka mungkin kita bisa gunakan benda-benda di sekitar kita seperti meja ataupun kursi. Tepatkan seperti gambar berikut contohnya, tepatkan kepala sedikit ke atas, kepalan tangan sedikit ke atas pusar, kemudian pegang kepalan tangan dengan yang lain dan membungkuk ke depan permukaan yang keras seperti meja atau kursi yang tadi disebutkan. Oke, itu adalah obstruksi total. Berikutnya adalah obstruksi sebagian atau parsial. Korban masih bisa bernapas namun terdapat suara nafas tambahan. Berikut adalah jenis suara nafas tambahan yang mungkin bisa ditemukan adalah crowing. Itu adalah suara tambahan nafas akibat spasma atau obstruksi pada laring. Wheezing adalah suara nafas saat ekspirasi atau obstruksi saluran nafas bawah. Stridor adalah suara nafas saat inspirasi atau obstruksi saluran nafas atas. Gargling yaitu menandakan adanya cairan pada rongga mulut atau pada airway. Snoring menandakan faring tertutup lidah, palatum ataupun suatu massa. Berikut adalah manajemen airway untuk pasien yang tidak sadar. Yaitu ada triple airway maneuver, head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Head tilt yang dimaksud adalah mengekstensikan kepala sehingga jalur nafas terbuka lebar. Kemudian chin lift adalah angkat dagu. Namun head tilt chin lift ini memiliki kontraindikasi, yaitu jika ada pasien yang kita curigai dia ada cedera servikal, seperti contohnya kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari pohon yang emang ada kemungkinan untuk cedera servikal, sebaiknya yang dilakukan adalah jaw thrust. Jaw thrust sendiri adalah mendorong rahang, di mana seakan-akan membuat pasien terlihat seperti agak camut. Jika pasien sadar ini akan sakit, tapi untuk pasien tidak sadar tidak apa-apa. Oke, lanjutkan dengan kemungkinan adanya suara gargling atau sumbatan benda padat atau sumbatan benda cair. Bila sumbatannya benda cair, maka bisa dilakukan finger swab, di mana finger swab itu adalah mencoba menyerap cairan dengan tangan atau jari, 2 jari, 1 jari yang mungkin bisa masuk, dilapisi kain yang bersih atau suatu benda yang bisa menyerap cairan, kemudian mencoba mengeluarkan cairan itu dari rongga mulut atau dari airway korban. Ketika jalan nafas sudah terbuka, pertahankan jalan nafasnya. Untuk sementara bisa menggunakan oropharynx tube atau nasopharynx tube lewat